telah mengundang teman-teman di grup Bersadi. Ya, salam hormat kepada teman sejawat semuanya, dan mudah-mudahan kita hari ini tetap diberikan kesehatan. Pada hari ini tepatnya kita kemarin mengundang di grup Bersadi DKI Jakarta dengan tema pembiaran perkara oleh penyidik Polri dan solusinya. Nah, sekarang akan kita bahas. Nanti kita minta pembicara adalah Bapak Dr. Zulkifli. Beliau adalah pensiunan Polri yang nanti akan memberikan pemaparan. Boleh kita tanya jawab sambil diskusi. Nah, kepada Pak Dr. Zulkifli kami persilakan untuk memberikan pemaparan. Setelah ini kita nanti boleh bertanya dan diskusi. Kepada Pak Zulkifli kami persilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Iskandar selaku moderator yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku tuan rumah untuk menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ya, memang karena kesibukan kita baru 1 bulan yang lalu, baru sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Kegiatan ini memang sengaja kita buat untuk ada aktivitas kita. Jadi tidak ada maksud lain selain hanya bersilaturahmi, lalu juga ya kita membahas satu topik atau 2 topik yang paling tidak membuat kita lebih banyak berpikir, membuka wawasan kita dan memberikan pemahaman-pemahaman yang mungkin yang bisa kita dapatkan untuk mendukung tugas-tugas kita nanti. Topik yang diangkat oleh Pak Is ini adalah pembiaran perkara oleh penyidik Polri dan solusinya. Ini banyak kita alami. Saya akan cerita sedikit. Ketika saya masih bertugas di ujung-ujung saya purna, saya masih aktif, saya pernah datang ke Palembang. Saya diundang untuk berceramah di sebuah masjid. Ketika selesai saya berceramah subuh itu, saya didatangi oleh seorang warga masyarakat namanya Pak Mahmud. Pak Mahmud ini pensiunan. Lalu dia curhat ke saya, "Pak, Bapak bisa bantu saya nggak?" "Apa Pak Mahmud?" "Saya punya tanah di kota Palembang, alas haknya jelas, sertifikatnya jelas, hak miliknya jelas, surat keterangan dari BPN ada, dan sudah saya pagar pakai seng, tapi hari ini diduduki oleh orang yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun, yang katanya memiliki surat dari kecamatan atau desa. Perkara ini sudah saya laporkan Pak, sudah 6 tahun, 6 tahun tidak jalan. Akhirnya saya janji, baik, nanti saya akan balik ke sini, soalnya nanti saya akan temui pimpinan kesatuan itu, saya sudah sebutkan lah Pak di Polres sama di Polda, dan insya Allah nanti kita bantu. Alhamdulillah prosesnya berjalan sekarang. Ya. Setelah 6 tahun loh Pak, dibuka kembali. Ya, ini contoh orang dalam posisi benar selaku korban, selaku pelapor, tapi dia tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sementara lawannya yang menempati tanahnya itu tidak memiliki dokumen sama sekali. Malah yang menempati itu mau keluar kalau bayar katanya. Nah, kasih uang saya 250 juta, saya mau ninggalin tempat ini. Nah, jadi akhirnya jadi pemerasan kepada dia. Itu contoh. Baik Bapak-bapak, rekan-rekan advokat, saya akan bawa kita sedikit untuk melihat apa sih landasan hukum dalam proses penyidikan yang menjadi payung hukum dari Polri. Satu adalah, kita pasti paham ada Undang-Undang Nomor 881 tentang Tuhan. Itu jelas yang menjadi acuan Polri ketika menangani sebuah perkara hukum. Yang kedua adalah ada Perkap Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri. Nah,
ini yang menjadikan kode etik ini, di mana setiap pejabat Polri dan dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi tidak boleh penyidik Polri itu menolak laporan atau pengaduan dalam masyarakat yang menjadi lingkup dan tugas serta kewenangannya. Wajib dia menerima. Maka payung hukumnya adalah Perkap nomor 7 tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022. Yang kedua, ya, saya boleh sampaikan, sesungguhnya di Polri itu ada perkap yang sangat-sangat bagus. Perkap nomor 12 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara. Di dalam perkap itu banyak dicantumkan. Contohnya, perkara ringan itu ditangani sekian hari misalnya. Perkara sedang itu ditangani sekian hari. Perkara berat itu ditangani sekian hari. Jadi ada parameter yang menjadi pegangan bagi kita ketika melaporkan ke polisi. Perkap 12 2009. Lalu Perkap 14 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Tapi sayangnya dua perkap ini dicabut oleh polisi. Saya punya perkapnya ini. Kalau Bapak mau lihat nanti ada perkapnya ini. 12 2009. Ini lengkap sesungguhnya rigid yang menjadi parameter apa yang harus dilakukan oleh polisi. Perkap nomor 12 2009. Alasan dicabut kenapa Pak? Tunggu dulu. Siap. Saya lanjutkan. Kedua perkap ini tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara dan perkap 14 tentang manajemen penyidikan dicabut dengan perkap nomor 6. Jadi berganti dengan perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi semua isi yang ada di dalam perkap 12 ini tidak lagi bisa dijadikan acuan. Nanti kita lihat isinya apa saja nanti yang penting, ya. Ini saya buka payung hukumnya dulu. Lalu yang berikut ada perkap 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. Nah, itu yang kalau kita biasa dapat SP2HP ya, atau SP2 Lead. Di dalam ini dicantumkan wajib hukumnya penyidik itu memberikan SP2HP setiap 1 kali 1 bulan. Kalau kita tidak tanya, kita tidak dapat, ya kita harusnya nanya. Bagaimana Pak proses penanganan perkara, kami belum terima SP2HP. Itu 1 bulan. Batas waktunya setiap 1 bulan. Penyidik harus memberikan progresnya kepada pelapor atau advokat. Ya. Lalu ada perkap 9 tahun 2018. Apa isinya perkap ini? Tentang tata cara pengaduan masyarakat kepada Polri. Dumas. Ya, itu namanya Dumas. Jadi kalau kita menemukan ada hal-hal yang tidak baik, itu bisa pergi ke Dumas. Nah, sekarang kita lihat yang saya katakan perkap yang dicabut ini. Perkap nomor 12 2009. Dalam pasal 8 dikatakan setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang baik secara lisan maupun tertulis karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. Ini ada di sini. Tapi sekarang dengan dicabutnya itu jadi tidak wajib lagi. Karena tidak ada lagi nih. Ini sudah batal nih. Ya. Saya tidak tahu juga kenapa dicabut. Kita perlihatkan. Dalam proses penerimaan penanganan laporan dalam pasal 20 Perkap 12 ini 1 ayat 1, kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa laporan polisi yang diterima dan ditangani penyidik atau penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Ayat 2, terhadap perkara yang ternyata telah cukup bukti pada laporan polisi yang dibuat dapat dilakukan penyidikan. Yang ketiga, kegiatan penyelidikan sebagaimana disebut pada ayat 1 dapat dilakukan secara bersama dengan cara. Jadi bisa penyelidikan langsung naik ke penyidikan ketika 2 alat bukti telah terkumpulkan. Jadi dia tidak lidik dulu. Setelah LP bisa lidik langsung sidik. Jadi ini dicantumkan di sini di perkap ini di pasal 20 Perkap 12 2009. Lalu batas waktu penyelesaian perkara. Ini dijaga. Ada batas waktu penyelesaian perkara. Dalam pasal 31 perkara yang sangat sulit itu 120 hari. Perkara yang sulit itu tadi sangat sulit, yang sulit itu 90, yang sedang 60, yang ringan itu 30. Sebenarnya ini sebagai
klaster untuk tugas polisi sebenarnya, tapi ini sudah dicabut saya. Tapi ini tidak apa-apa kita pelajari. Lalu pertanyaannya, bagaimana kontrol terhadap proses penyidikan ketika kasus itu mandek? Teman-teman pasti mengalami. Kenapa mandek itu pasti banyak persoalan. Satu, kalau mandeknya karena memang polisi sulit untuk menemukan dua alat bukti, itu tidak ada masalah. Ya, ada kesulitan untuk menemukan dua alat bukti, belum ditemukan alat bukti, saksi ahli tidak ada atau ini tidak ada, itu oke, tidak masalah. Tapi yang banyak kasus terjadi, ini ada kepentingan-kepentingan. Ya, apakah kepentingan dari yang biasanya yang dilaporkan ini? Ya, terlapor, mungkin penyidik kenal, atau kepentingan dari seseorang yang punya kekuatan yang lebih tinggi daripada penyidik yang ada di eksternal, atau kekuatan yang ada di dalam internal yang mungkin lebih tinggi daripada penyidik, sehingga penyidik merasa gamang untuk melanjutkan proses penanganan perkara. Sebenarnya tidak sulit mungkin. Saksi ada, pelapor ada, barang bukti ada, TKP ada, saksi ahli ada gitu. Kerugiannya ada misalnya. Tidak sulit. Tapi kenapa mandek? Nah itu tadi. Ada kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip yang mungkin ini banyak dialami oleh penyidik-penyidik, khususnya penyidik Polri. Saya berani ngomong ini karena saya mengalami banyak hal dan saya menemukan hal-hal itu. Contohnya tadi yang 6 tahun perkara yang orang dalam posisi benar, punya sertifikat, ada alas haknya, ada surat keterangan BPN bahwa itu miliknya dia, melawan orang yang tidak punya surat sama sekali, dia tidak bisa masuk ke tanahnya, tapi orang lain bisa menyelesaikan itu. Itu contohnya seperti itu. Lalu pertanyaannya berikut, bagaimana ketika terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik? Nah, ini dari diskusi kita ini. Saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Is, kontrol di Polri itu ada tiga di internal Polri. Satu, kontrol melalui Itwasum. Ya, Itwasum itu ada kabak pengaduan. Kabak pengaduan itu akan menampung semua keluhan yang berkaitan dengan proses-proses perilaku anggota Polri, ya khususnya kalau ini penyidikan, ada penyimpangan yang dilakukan di situ, tidak akuntabilitas, tidak transparan, itu bisa dilaporkan. It was Polri, ada kabak pengaduan. Lalu di Propam Polri, ini bisa menangani yang berkaitan dengan etik Polri. Ya, jadi kode etik. Misalnya kita menemukan indikasi ternyata terlapor, ya, yang menjadi mungkin lawan kita, memberikan sesuatu kepada Polri atau penyidik, oknum lah katakan seperti itu. Itu bisa kita adukan menjadi pelanggaran kode etik kepada penyidik. Atau harusnya ini jadi barang bukti, dia tidak jadikan barang bukti sehingga memperlemah proses kasus itu. Itu menyangkut etika profesi dari penyidik tadi. Ya, jadi dia putar baliklah. Barang bukti yang harusnya bisa menguatkan tidak dimasukkan di dalam BAP, tidak dimasukkan di dalam proses penyidikan dia, dikesampingkan. Lalu yang berikut adalah bisa melalui wasidi, jadi biro wasidi. Nah, inilah yang nanti akan mengevaluasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri, apakah penyidikannya sudah benar, on the track, transparan, sesuai dengan prosedur, tidak ada penyimpangan dan tidak ada transaksional. Nah, itu nanti akan diuji oleh wasidi. Wasidi akan turun ke mana daerah di mana kita laporkan, atau mungkin wasidi mengundang ke Jakarta untuk dilakukan gelar perkara terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tadi. Nah, itulah 3 wadah yang bisa kita untuk melaporkan di internal Polri. Lalu ke eksternal. Kalau di internal ada, eksternal ada 2. Satu, Kompolnas. Jadi di Kompolnas itu juga ada yang namanya Dumas. Dumas yang diterima oleh Kompolnas yang berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.
biasanya Kompolnas akan menyampaikan hasil rekomendasinya itu kepada Ketua Kompolnas. Ketua Harian Kompolnas itu adalah Menko Polhukam. Ya, saya pernah di Kompolnas, jadi saya tahu. Saya dulu di Deputi 5 Polhukam, saya bagian dari Kompolnas yang mewakili Ketua Kompolnas karena Menteri nggak setiap hari bisa hadir. Saya mewakili, jadi saya paham tentang humas-humas yang masuk di Kompolnas. Yang nanti akan ada datang mereka ke di mana kejadian perkara itu. Yang berikutnya yang paling hebat lagi itu laporan ke Komisi 3. Jadi bapak-bapak kalau ada perkara yang memang sudah tidak ada jalan lagi untuk mencari solusinya, secara persuasif telah dilakukan, bertemu sudah, ini sudah, ya salah satu jalannya adalah melalui Komisi 3 DPR RI, karena disitulah wakil rakyat memiliki hak untuk bertanya kepada Kapolri tentang proses-proses penyidikan dan proses-proses pelaksanaan tugas Polri yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau di mana terjadi ya sudah bisa lagi nanti ke Kompolnas. Ini mungkin pengantar dari saya sebagai bentuk bahan diskusi oleh kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Ya, mungkin masukan dari teman-teman dan lain-lain sebagainya. Satu lagi terakhir, memang ada lagi yang berkaitan perkara mandat itu karena di SP3. Ya, boleh saja di SP3, tapi kita boleh bertanya nanti apakah SP3 itu telah dilakukan sesuai dengan proses yang baik atau benar atau tidak. Nah, ini juga bisa kita bertanya sebagaimana Perkap 14/2011 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Baik, ini saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Terima kasih Pak Iskandar. Saya kembalikan kepada Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kepada Pak Jul yang telah memberikan pemaparan kepada kita semua ya, tentang masalah prosedur penyidikan ya, di Polri. Kemudian juga telah kita tahu yang disampaikan beliau tadi adalah yang mana perkap yang sudah dicabut oleh Polri dan kemudian ada perkap juga yang masih berlaku untuk penanganan kasus manajemen tentang penyelidikan dan penyidikan. Baik teman-teman, sahabat Persadi, barangkali ada yang ingin bertanya atau untuk tahap pertama sesi bertanya, ya kita tidak batasin saja. Barangkali satu pertanyaan itu 1 menit saja, nggak perlu Yang bertanya, memberikan masukan. Ya, atau memberikan masukan. Silakan aja. Ini kan para lawyer semua nih, ya kan, teman-teman, para advokat, ya, memberikan masukan tentang barangkali kasus-kasus yang dihadapi, ya. Tapi kita tidak usah menyebut nama kasusnya apa, tapi di sini kita bisa diskusi bahwa ada sebuah perkara yang ditandatangani di daerah ini, mungkin kita bisa mudah di sini. Terima kasih.